Ya Bu, dede. Ya betul. Ibu, seandainya saya sudah BP, tiba-tiba amit-amit dapat bayi, saya meninggal, saya keluarganya nggak mau dimakamkan di AMG, mintanya di kampung, uangnya kembali apa tidak? Jadi, kalau misalnya ibu sudah membeli lahan makam di AMG, bisa diwakafkan. Atau mau bisa untuk anaknya atau untuk saudaranya kalau yang mau begitu, atau bisa dijual lagi, cuma itu prosesnya lama. Tapi kalau misalnya sudah DP terus meninggal, sebetulnya kalau kita sudah DP, sudah membeli dan dalam tahap cicilan, tiba-tiba meninggal, sebaiknya harus dilunasi. Kenapa? Supaya yang meninggal tidak dililit utang, ya kan? Tapi ditanya ibu, dan seandainya ibu seperti itu, nanti kita konsekuensi, kita ngomong-ngomong halus, bisa nanti, Bu, saya nggak jadi nih dimakamkan karena saya dimakamkan, ibu saya kan ibunya udah meninggal. Saya dimakamkan di desa, di tempat tinggal saya. Tidak apa-apa, nanti kalau tidak jadi, keputusan keluarganya di mana? Mau dijual, atau mau diwakafkan, atau mau tetap dilunasi supaya lunas. Walaupun pembelinya sudah meninggal. Karena apa? Sesuai dengan surat pemesanan kafling makam, jika sudah ada yang meninggal, lahan kafling mesti lunas. Supaya apa? Supaya si almarhum ataupun almarhumah itu tidak ditagih-tagih utangnya. Tapi kita spesifik saya nggak jadi dimakamkan di situ. Tetap aja itu akan ada sertifikatnya. Tapi tinggal kita ngomong mau dilanjutkan atau mau gimana sesuai dengan kesepakatan dengan iya. Tadi dikatakan seandainya sudah dimakamkan di situ, di AMC atau di TPU? Di AMC atau di TPU? Di mana? Di AMC. Oke. Terus ibunya meninggal, kepingin dituntut di AMG, boleh apa tidak? Sekarang tidak boleh, karena lahan AMG itu masih banyak, sekitar 25 hektar. Nah, di dalam surat pemesanan kafling makamnya, di bab 2 nomor 5 ada satu liang lahat, satu nama. Kecuali begini Bu, kecuali di TPU sudah ditumpuk, ya, di TPU sudah ditumpuk, ini dipindahkan di AMG, itu istilah kami adalah relokasi, itu dipindahkan ke AMG, ditumpuk bisa, ya, misalnya Bapak Ibu, saya nggak bisa tuh di tanah kusir, saya sudah ditumpuk Bapak Ibu dan hanya menyempit. Saya pengen Bapak Ibu itu saya pindahkan ke AMG. Boleh nggak ditumpuk? Boleh. Tapi ditumpuk di AMG, kan bapaknya meninggal tahun misalnya 91, ibunya meninggal misal tahun 84. Nanti dimakamkan di AMG-nya itu tidak 71 dan 74, misalnya Agus naik, bawahnya meninggalnya itu pas relokasinya misalnya tanggal 4 Mei 2025, jadi itu yang dimaksud, tidak satu-satu. Jadi pas dimakamkannya ditumpuk di TPU, di AMG-nya ditumpuk jadi satu, tapi tempat meninggalnya itu Karawang, bukan misalnya Bantul, bukan Jogja, bukan Solo. Jelas Ibu? Jelas? Ada lagi Ibu? Sudah tidak bisa memberikan lahan lagi.
tidak bisa menambah lahan pemakaman lagi, sedangkan semakin ke sini, apalagi kemarin kita ada COVID dan sebagainya, itu kematian, kebutaan di luar dugaan. Jadi tempat TPU yang sudah habis ditambah lagi dengan adanya COVID, angka kebutaannya semakin tinggi, pemerintah sudah angkat tangan. Karena sekarang pemerintah tidak membuka lagi untuk pemakaman tambahan wilayah baru. Akhirnya dari pemerintah diusulkan, disiasati dengan adanya penumbukan. Per 2024 kemarin yang sudah diizinkan oleh MUI dan sebagainya itu 5 penumbukan. Jadi sekarang kalau waktunya banyak, nanti kita bisa sampaikan masalah-masalah yang ada di TPU. Satu ya, yang jelas lahan sudah tidak ada. Kemudian lahan banyak yang hilang. Percaya nggak itu, ibu-ibu, bahwa lahan banyak yang hilang di TPU? Karena apa? Karena di pemerintah memberikan aturan 2 tahun berturut-turut kita sebagai keluarga tidak membayarkan iuran, baik itu bulanan maupun tahunan, dianggap oleh pemerintah bahwa lahan itu sudah tidak ada keluarga yang mengurusi, jadi bisa dipakai oleh orang lain. Itu yang perlu kita sampaikan ke ibu-ibu semuanya, bahwa di TPU itu bukan hanya dimakamkan udah nggak bayar, nggak apa-apa, itu tidak, karena akan dipakai oleh orang lain. Terbukti di TPU kita sering lihat, ini ada slide-slide-nya, tapi kita waktunya ya.